Bertempat di studio utama Unhas TV, peluncuran buku Bertamasya ke Masa Silam mengungkap misteri perempuan-perempuan dalam Laga Ligo, sukses digelar Sabtu 22 Februari 2025. Peluncuran buku ini digelar dalam bentuk dialog budaya dengan menghadirkan para narasumber dan tokoh. Hadir pula Ketua Program Studi Gender dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Unhas, Profesor Dr. Nursini SEMA. Kehadiran mereka menandai pentingnya kajian gender dalam warisan sastra klasik. Dalam sambutannya mengungkapkan kebahagiaannya atas peluncuran 3 buku karya Profesor Nur Hayati Rahman. Profesor Nursini menekankan jika karya ini bukan hanya kebanggaan bagi prodi gender, tetapi juga memperluas pemahaman masyarakat tentang studi gender dan budaya. Yang pertama, saya apresiasi dan saya sangat bangga karena yang pertama itu adalah dosen prodi gender dan pembangunan, Prof. Nur Hayati itu adalah salah satu dosen pengajar sebagai pemilik buku. Dan yang kedua adalah jaringan gender Indonesia itu adalah juga mahasiswa saya di prodi gender dan pembangunan. Kolaborasi yang terbentuk ini tentu saja membawa nama baik Sekolah Pasca Sarjana Unhas, terutama prodi gender dan pembangunan. Kolaborasi ini tentu dia berkontribusi terhadap Renstra Unhas, khususnya terkait dengan penguatan jaring relasi gender di Unhas dan kemudian di kawasan timur Indonesia. Penulis buku Profesor Nur Hayati yang juga menerjemahkan naskah Laga Ligo mengungkapkan jika 3 bukunya yang diluncurkan tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting. Buku Laga Ligo jilid keempat membahas kehidupan perempuan Bugis pada masa pra-Islam di Sulawesi Selatan, menggambarkan peran aktif mereka di dunia publik. Buku kedua berjudul Cholik Pujie, Intelektual Penggerak Zaman, menceritakan kisah Cholik Pujie, seorang perempuan abad ke-19 yang berperan besar dalam menyelamatkan dan menyalin naskah Laga Ligo selama 20 tahun agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Berkat usahanya itu 12 jilid naskah Laga Ligo kini tersimpan di Belanda dan telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Buku ketiga berjudul Aku di Antara Santri dan Tradisi adalah sebuah memoir yang mengisahkan pengalaman pribadi Profesor Nur Hayati sebagai perempuan, namun bukan dalam bentuk biografi maupun autobiografi. Jadi ada 3 buku saya yang terbit pada hari ini, yaitu Laga Ligo jilid 4, itu pra-Islam, abad ketika orang-orang Bugis di Sulawesi Selatan belum beragama Islam, dan di situ menggambarkan tentang keaktifan wanita-wanita Bugis di dalam dunia publik. Lalu kemudian pada pertengahan abad ke-19 ada seorang perempuan namanya Cholik Pujie yang menyalin dan menyelamatkan naskah Laga Ligo yang tersebar-sebar dalam masyarakat. Karena masyarakat tidak mau menyerahkan kepada Belanda naskahnya. Jadi Belanda meminta izin kepada Cholik Pujie disalingkan, dan itu disalin 20 tahun loh. Mana ada generasi muda sekarang mau kerja keras begitu. Dan buku yang ketiga adalah buku yang bercerita tentang kehidupan saya, tapi bukan biografi, bukan juga autobiografi, tapi memoir yang masih tersimpan dalam ingatan-ingatan saya tentang pengalaman-pengalaman hidup saya juga sebagai seorang perempuan. Menjadi perempuan dalam Laga Ligo, Cholik Pujie sebagai perempuan, sebagai penyelamat Laga Ligo yang menyalin Laga Ligo yang tertinggal sekarang di Belanda sebanyak 12 jilid dan disahkan oleh PBB di UNESCO sebagai Memory of the karya sastra terpanjang di dunia. Itu perempuan, dan saya juga perempuan adalah penerjemah Laga Ligo. Selain itu, dalam diskusi yang berlangsung, Basia SSMA dari tim penerjemah Laga Ligo mengisahkan proses alih aksara naskah dari huruf Bugis kuno ke dalam huruf Latin. Bersama tim, Basia melakukan penelitian mendalam hingga ke Universitas Leiden di Belanda guna memastikan keakuratan naskah asli.
Sementara itu, narasumber lain dalam diskusi itu Faisal Odang yang juga merupakan sastrawan, turut menceritakan pengalamannya dalam menerjemahkan naskah Lagaligo ke dalam bahasa Indonesia, sehingga karya sastra ini dapat diakses oleh khalayak luas. Tidak hanya itu, sesi panel diskusi juga menghadirkan berbagai sudut pandang terhadap 3 buku yang diluncurkan. Jurnalis perempuan Irmawati Puan Mawar menyoroti eksistensi perempuan dalam Lagaligo. Sementara aktivis gender Indonesia Aflina Mustafaina membahas buku Colik Pujie. Tak ketinggalan pula akademisi Unhas Supratman SS MSc PhD memberikan pandangannya mengenai buku Aku di Antara Santri dan Tradisi. Di akhir diskusi, Profesor Nurhayati berharap agar generasi muda tidak hanya membaca dan memahami, tetapi juga mampu menghidupkan kembali karya sastra asli seperti Lagaligo dalam berbagai bentuk yang relevan dengan perkembangan zaman. Mentransformasikannya warisan budaya tersebut ke dalam dunia digital, seperti animasi, game, komik, dan film. Rahmatia, Unhas TV.